Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC. Acara kedua adalah pemutaran video tentang Triple H Consultant. Dilanjutkan dengan penyerahan acara kepada moderator dan pembacaan CV narasumber oleh moderator. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pajak KSO oleh narasumber kita dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya ada pemutaran video tentang Triple H Consultant. Tidak punya waktu untuk mengurusi pajak Anda dengan laporan yang terlalu rumit. Tapi tenang, saat ini ada Triple H Consultant. Dengan peraturan pajak yang selalu berubah dinamis seperti pertumbuhan bisnis Anda, wajib pajak harus juga membutuhkan konsultan pajak yang handal. Triple H Consultant hadir untuk menjawab setiap tantangan perpajakan bisnis Anda. Kami tidak memberikan hanya solusi, tapi juga pelayanan dengan setulus hati. Selama 7 tahun terakhir, kami telah memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara, mulai dari skala UMKM, perusahaan multinasional, penanaman modal asing, hingga ekspatriat dari berbagai belahan negara, seperti Singapura, Inggris, dan Belanda. Sebagai mitra bisnis Anda, kami memiliki spesialisasi di bidang sengketa pajak, konsultasi pajak, dan juga legal services. Triple H Consultant juga menawarkan jasa restrukturisasi bisnis, pembukuan, dan pelatihan perpajakan, termasuk bracket A, B. Sekarang, Anda bisa fokus kepada bisnis Anda dan profit Anda tanpa perlu khawatir perpajakan Anda. Tunggu apa lagi? Mari percayakan perpajakan Anda pada Triple H Consultant. Mari kita buka pintu pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyerahan acara kepada moderator. Moderator kita hari ini adalah Bapak Dr. Andes Indrayuli, SH, MM, BKP. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari Bapak Dr. Andes Indrayuli, SH, MM, BKP. Beliau adalah partner di KKP Hijrah Hafidudin sejak tahun 2022 hingga saat ini. Kemudian beliau juga merupakan kuasa hukum wajib pajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2021 hingga saat ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai General Manager Corporate Tax PT Samudra Indonesia Tbk tahun 2000 hingga tahun 2017. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Samudra Logistik sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan beliau juga merupakan Ketua Bidang Pajak DPP Insa tahun 2015 hingga saat ini. Untuk selanjutnya, acara ini saya serahkan kepada Bapak moderator kita hari ini, Bapak Dr. Andes Indrayuli SHM MBKP. Kepada Bapak Indrayuli, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vira atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan yang hadir dalam sharing session pagi ini mengenai kerjasama operasi sebagaimana yang diatur di dalam PMK nomor 79 tahun 2024. Bapak dan Ibu-Ibu, semoga pagi ini kita diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk berdiskusi mengenai PMK 79 tahun 2024. Menurut kami, PMK ini sangat strategis dan sangat dibutuhkan khususnya di dunia bisnis. Mengingat PMK ini sangat eh, sangat dibutuhkan dan dipergunakan di banyak bisnis, maka pemahaman yang paling pas
akan membantu kita untuk memperlancar bisnis dan menghindari kita dari sanksi-sanksi perpajakan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menyerahkan kepada Pak Hijrah Afifuddin untuk menyampaikan materi mengenai PMK 79. Namun sebelum menyampaikan materi, kami menyampaikan CV dari beliau. Yang pertama, beliau ini saat ini sebagai managing partner di kantor konsultan pajak Hijrah dan Partner. Posisi kantor ada di Kota Bogor dan mempunyai cabang di Jambi, di Jakarta, dan di Batam. Selain sebagai managing partner, Pak Hijrah juga sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, menjadi dosen di Universitas Indonesia dan di Institut Pertanian Bogor untuk memegang mata kuliah pajak internasional dan pengadilan pajak. Di samping itu, beliau aktif di eh, organisasi profesi seperti di Asosiasi Advokat sebagai Ketua DPC Advokat Ferrari. Kemudian beliau aktif juga di HIPMI Kota Bogor dan menjadi pengurus juga di DPP IKPI eh, yang periode sebelumnya. Dalam pengalaman kerjaan, beliau cukup banyak di bidang perhotelan, kemudian di bidang oil and gas, dan di bidang otomotif. Sampai saat ini beliau sudah menulis 2 buku mengenai otomotif, yaitu mengenai aspek perpajakan bisnis otomotif dan sengketa perpajakan bisnis otomotif. Jadi kalau kita lihat dari CV beliau, beliau cukup mumpuni untuk di bidang perpajakan. Dan kita berharap pada pagi ini beliau bisa membagi sharing ilmu mengenai aspek perpajakan untuk KSO. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Hijrah menyampaikan presentasi materinya. Kami persilakan Pak Hijrah. Ya, baik. Eh, Terima kasih Pak Indra. Pada kesempatan pagi ini cukup berbahagia sekali kita bisa berbagi kembali ya, atau dengan judul sharing session Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 2024 tentang kerjasama operasi atau KSO. Nah, ini adalah peraturan terbaru ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak dasar hukum ataupun penegasan yang masih gray area sehingga ditegaskan di PMK 79 2024 ini. Eh, Kita ini sharing session saja, teman-teman juga di sini saya cek banyak senior-senior saya juga nih, jadi kita sharing sharing aja ya. Jadi sama-sama kita kalau misalkan dalam gelas itu kan ada air, airnya kita minum dulu, kosongkan gelasnya, dan sama-sama kita belajar. Oke, selanjutnya saya coba sharing share screen ya. Aspek hukum, kita masuk ke aspek hukum pajak terlebih dahulu ya. Nah, jadi KSO, kerjasama operasi, itu adalah badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerjasama operasi yang mengatur bahwa anggota kerjasama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, kewajiban terhadap liabilities dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah definisi KSO ya, secara general. Kemudian dari KSO itu pastinya ada anggota KSO yang selanjutnya disebut anggota adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan perjanjian kerjasama KSO. Nah, jadi ini bagian dari KSO. Nah, kita masuk mungkin ke peraturan sebelumnya ya, sebelum PMK 79. Di sini ada PP 44 2022
Itu yang pertama itu membentuk bentuk pengaturan bersama berupa kerjasama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya ya sebagaimana diatur dalam pengertian badan dalam Undang-Undang PPN. Kemudian yang pasal keduanya itu bentuk pengaturan bersama berupa kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha pajak dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi. Nah, jadi di aturan lama pun memang sudah dimunculkan kewajiban sebagai PKP ya. Kemudian bentuk pengaturan bersama merupakan pengaturan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama yang terdiri atas kerjasama operasi, ya, joint operation. Jadi mungkin istilahnya joint operation dan ventura bersama atau joint venture. Ya, jadi nanti ada perbedaan apakah JO atau joint venture. Nah, sebagai contoh bentuk kerjasama operasi yang wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, misalkan PT ABC dan PT DF ini membentuk kerjasama operasi nih, dengan nama KSO AD dalam rangka pelaksanaan proyek kepada pelanggan ya atau pemilik proyek. Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan diatur bahwa semua transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pelanggan dilakukan atas nama KSO AD. Nah, jadi dari ABC, kemudian DEF, PT DF ini kemudian bekerja sama membentuk KSO dengan nama KSO AD. Nah, inilah yang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian juga ada contoh bentuk kerjasama operasi yang wajib menjadi pengusaha kena pajak ya. Jadi KSOAD wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. KSOAD wajib juga membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pelanggan. Apabila dalam rangka kerjasama operasi tersebut, PT ABC dan PT DF melakukan penyerahan langsung kepada pelanggan, maka penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan dari PT ABC atau PDF kepada KSOAD. Nah, sehingga PT ABC dan PT DF harus membuat faktur pajak kepada KSOAD. Dan KSOAD membuat faktur pajak kepada pelanggan. Nah, ini untuk di aturan sebelumnya ya, PP 44 2022. Kemudian pada intinya KSO merupakan subjek pajak berdasarkan peraturan Dirjen nomor 4 2020 ya, yang berlaku 13 Maret 2020. Kemudian juga sebelum penerbitan Per 04 2020 ini juga ada Dirjen Pajak melalui surat ya S830 2005 yang berisi penegasan atas pertanyaan wajib pajak membuat definisi KSO atau kerjasama operasi adalah merupakan kerjasama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Berarti sudah ada di tahun 2005 wajib pajak melakukan private ruling atau penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak bagian peraturan pajak ya peraturan pajak 1 ataupun peraturan pajak 2. Dan ini adalah surat edaran ataupun surat penegasan untuk JO di sebelum PMK 79 terbit ya. Ini cukup banyak sekali mulai dari 94, 99 sampai yang terakhir adalah 2005. Oke, kita masuk ke dasar hukum terlebih dahulu. Secara Undang-Undang Dasar, Pasal 23A, pajak dan pungutan lain ini bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian untuk melaksanakan undang-undang, pastinya harus ada dasar hukum turunan di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah ya. Seperti sekarang PPN ya, Undang-Undang HPP itu sudah diundangkan di 2021, namun peraturan pemerintahnya itu belum ada, sehingga belum bisa dilaksanakan secara teknis di lapangan. Kemudian di Perdijen nomor 4 2022 ya di pasal 9 ayat 1, pasal 1 huruf angka 9. Nah, ini salah satu pengertian badan yaitu salah satunya adalah kerjasama operasi atau joint operation. Nah, ini di uh, Perdijen 04 2020. Kemudian juga ada kewajiban perpajakan untuk KSO ya, meliputi pemenuhan kewajiban
pajak penghasilan badan atas nama kerjasama operasi atau JO sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, di Perdirjen juga mengatur tentang pemungutan PPN dalam hal kerjasama operasi atau KSO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atas nama kerjasama operasi atau JO sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di bidang PPN. Jadi di dalam Undang-Undang KUP di pasal 2 ayat 4 itu ketika kewajiban pajak subjektifnya sudah terpenuhi, ya, kemudian kewajiban pajak objektifnya sudah terpenuhi, nah, maka dari wajib pajak diminta untuk mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kemudian dari sudut PPN, pengaturan KSO ini sebagai subjek PPN tertuang di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 2012 ya. Seperti dikutip di bawah ini ya. Ini pasal 3. Bentuk kerjasama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya. Nah, ini bentuk badan lainnya. Bagaimana dimaksud dalam pengertian badan pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPN. Kemudian bentuk kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian juga dalam Undang-Undang KUP di pasal 1 itu wajib pajak terdiri dari orang pribadi ataupun badan. Kemudian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komoditer, kemudian lain-lain dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Ini adalah bagan kondisi sebelum PMK KSO ini. Jadi pengaturan bersama itu ada joint venture dan joint operation. Nah, kalau joint venture ini tidak terdapat perbedaan antara pengaturan PPN dan pengaturan PPH terkait penentuan KSO sebagai subjek pajak. Jadi kalau judulnya joint venture ini sudah pasti subjek pajak badan ya dan wajib punya NPWP, PKP dan melaporkan PPH badan dan juga output serta PPN-nya. Beda halnya dengan joint operation. Nah, kalau joint operation nanti dicek dulu apakah dia memenuhi kriteria atau tidak ya. Jadi terdapat perbedaan antara pengaturan PPN dan pengaturan PPH terkait dengan penentuan KSO. Jadi KSO mungkin kata lainnya adalah JO sebagai subjek pajak. Nah, kalau subjek pajak PPN, sini sudah jelas ya subjek pajak badan dan wajib PKP ya berdasarkan PP 44 2022. Sementara jika dikatakan sebagai subjek pajak PPH, nah apakah memenuhi syarat? Nah, syaratnya apa? Yang pertama, KSO itu bisa melakukan tindakan hukum atau konsekuensi hukum. Nah, artinya mungkin secara penggabungan usaha dari JO itu membuat akte baru gitu ya antara PT A dan B menjadi KSO AB misalkan. Kemudian tanggung jawab pekerjaan juga semuanya atas nama KSO. Nah, jika syarat keduanya ini terpenuhi, ya maka PPH-nya pun menjadi sebuah subjek pajak badan dan wajib PPH badan serta output. Akan tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi dua ini, maka KSO tersebut bukan merupakan subjek pajak badan atau tidak wajib PPH badan dan juga output. Nah, ini sebelum PMK 79 ya. Kemudian ini data statistik terkait dengan KSO di 2022 ada sekitar 9.618 KSO terdaftar di KPP, kemudian PKP-nya ada 4 ribuan, laporan SPT 21 1.691, laporan SPT masa unifikasi 996, kemudian laporan SPT masa PPN itu 2.780, yang lapor SPT badan 568. Ini data statistik per 2022. Kemudian jenis sektor klasifikasi usahanya untuk KSO yang terbanyak adalah konstruksi bangunan sipil jalan. Yang kedua, bangunan sipil fasilitas olahraga. Kemudian yang ketiga, konstruksi gedung. Yang keempat, aktivitas arsitektur. Dan yang terakhir adalah perdagangan besar atas dasar jasa atau fee atau kontrak. Oke, ini statistik 2022 ya. Kemudian PMK 79 ini muncul karena adanya tantangan yang ditimbulkan dari kondisi sebelum PMK KSO. Jadi pertama, tantangannya adalah ketidakpastian apakah KSO menjadi subjek PPH badan atau bukan. Kemudian ketidakpastian KPP tempat KSO terdaftar.
Yang ketiga, ketidakpastian saat pembuatan faktur pajak dan DPP terkait dengan KSO. Kemudian yang keempat, ketidakpastian perlakuan biaya dan penghasilan terkait dengan KSO. Dan yang kelima adalah ketidakpastian pemenuhan hak dan kewajiban PPh output terkait dengan KSO. Oke, urgensi penyusunan PMK ya. Jadi latar belakangnya ketentuan umum terkait dengan PPN, PPh, PPNBM, dan PPh yang diberlakukan kepada KSO menimbulkan perbedaan pemahaman sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam implementasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Tujuan dari PMK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh komponen perpajakan untuk KSO ya. Kemudian ini adalah roadmap perjalanan peraturan PMK 79 mulai dibahas di 20 Januari 2023 ya. Mengundang forum group discussion dari berbagai elemen seperti asosiasi, konsultan pajak, kemudian IAI, kemudian para pengusaha KSO-nya sendiri ya yang melakukan pekerjaan tersebut hingga akhirnya di bulan Oktober 2024 setelah mendapatkan beberapa masukan dari berbagai pihak atau stakeholder yang berkepentingan, ini baru dimunculkan PMK 79 ini. Nah, di PMK 79 yang terbaru itu terdiri dari 5 bab ya. Yang pertama, bab 1 itu ketentuan umum, bab 2 perlakuan perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga PKP. Bab 3 adalah perlakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PKP. Ke bab 4 ketentuan perlahian dan bab 5 adalah penutupan. Oke, kita masuk ke aturan yang terbaru ya. Jadi PMK 79 ini terdiri dari 25 pasal ya, di mana pada umumnya kan pasal pertama itu terkait dengan definisi, pasal kedua adalah ruang lingkup, pasal ketiga itu terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi KSO yang memenuhi kriteria. Kemudian pasal 4 kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi KSO yang memenuhi kriteria. Kemudian pasal 5 pelaksanaan hak dan kewajiban bagi KSO yang memenuhi kriteria. Masuk ke bagian 2 yaitu perlakuan PPN ya, atau PPNBM terkait dengan objek saat terutang, DPP, faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bagian 3 itu perlakuan pajak penghasilan, itu mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 12. Ya, bagaimana cara menentukan objek PPh, menghitung penghasilan kena pajak, perlakuan biayanya seperti apa, perlakuan bagian lama, laba dan sisa hasil usaha itu seperti apa, perlakuan atas kerugian ya atau less carry forward itu seperti apa, dan kewajiban pelunasan serta pelaporan PPh bagi anggota dan KSO. Nah, itu ada di pasal 12. Kemudian masuk ke bagian keempat ya, pasal 13 tentang objek dan pelakuan potong pungut ya, PPh. Jadi nanti bagaimana KSO itu memotong atas objek-objek potong pungut ya. Kewajiban umum untuk potong pungut dan sampai terlewat karena kewajiban potong pungut ada di pihak pemberi penghasilan. Kemudian pasal 17 ya, keharusan KSO untuk menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Nah, ini yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian perlakuan perpajakan bagi KSO yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan PKP, itu di bab 3 ya. Kemudian masuk ke pasalnya itu di pasal 18, pasal 19. Begitupun dengan PPN-nya ya, yang tadi yang tidak memenuhi kriteria, mulai dari pasal 20 sampai 22. Dan yang terakhir, pasal 23 dan 24 itu terkait dengan ketentuan peralihan ya. Jadi sebelum peraturan ini berarti perlakuan untuk KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK 7924 mulai berlaku dan memenuhi kriteria KSO yang diatur dalam PMK 79 2024. Oke. Kemudian pasal 24 perlakuan untuk KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK 79 2024 mulai berlaku tetapi tidak memenuhi kriteria KSO yang diatur di PMK ini. Keharusan untuk menyampaikan permohonan penghapusan NPWP atau permohonan penghapusan
NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP. Kemudian pasal 25 itu saat mulainya berlaku PMK 79 tahun 2024. Nah, jadi PMK ini ada 25 pasal ya. Nah, untuk lebih mudah kami sudah membuat klasifikasi sesuai dengan pasalnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke pengaturan perlakuan perpajakan ya dalam KSO ya. Jadi di PMK ini kriteria KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga PKP itu nanti diatur ya. Kemudian pelakuan perpajakan bagi KSO yang wajib mendaftarkan diri, yang berikutnya adalah yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau juga dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian pengaturan mengenai ketentuan peralihan bagi KSO yang telah memiliki NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, kemudian telah memiliki NPWP dan PKP tapi tidak memenuhi kriteria. Nah, nanti diatur juga di sini. Nah, kriterianya seperti apa ya di PMK ini? Jadi kriteria KSO yang wajib NPWP dan pilihan perlakuan PPH yang pertama adalah KSO-nya melakukan penyerahan barang ataupun jasa. Yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan dan atau mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama kerjasama operasi. Nah, artinya secara kriteria, ini kan kalau ada kata dan atau, berarti ini alternatif ya. Satu, dua, berarti ini memenuhi kriteria, atau satu dan tiga. Nah, kalau KSO-nya memenuhi kriteria satu, dua, atau satu, tiga, atau mungkin ketiganya, ya maka dia wajib mengajukan permohonan NPWP dan PKP. Tapi jika tidak memenuhi kriteria ini, yang 3 poin ini, maka tidak wajib untuk permohonan NPWP ataupun PKP ya. Jadi di sini nih kuncinya ya. Ada 3 poin ini. Kemudian berikutnya pengaturan tempat pendaftaran KSO ya. Jadi KSO itu wajib didaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan PKP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO. Ya, misalkan eh, apa namanya PTA di Jakarta, kemudian PTB di Surabaya, dan lokasi proyek kerjanya ada di Surabaya. Nah, itu berarti seharusnya pendaftaran NPWP-nya di KPP Surabaya karena sesuai dengan wilayah kerja. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan KSO yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota yang berada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili KSO dalam perjanjian kerjasama atau surat penunjukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian pengaturan pengukuhan PKP ya. KSO yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, KSO yang telah melebihi batas pengusaha kecil, sebagaimana diatur dalam PMK ya, itu berarti omsetnya 4,8 miliar setahun ya atau lebih. Kemudian juga satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini terkait dengan pengukuhan PKP. Kemudian ada pengaturan PPN dan PPNBM ya. Atas penyerahan BKP ataupun JKP dari anggota kepada KSO, nilai PPN-nya itu dihitung dengan menggunakan DPP nilai lain ya. DPP nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap-tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dan atau dokumen kesepakatan. Jadi nanti nilai kontribusi tersebut dirinci berdasarkan jenis BKP ataupun JKP. Nah, jadi untuk KSO, untuk PPN-nya berarti menggunakan DPP nilai lain ya. Kemudian kapan? Saat pembuatan faktur pajaknya. Nah, kalau KSO kepada pelanggan itu pada saat penyerahan BKP atau JKP. Kalau dari anggota ke KSO itu paling lambat pada saat KSO membuat faktur pajak atas penyerahan kepada pelanggan. Jadi, oh berarti ini berbarengan ya, berbarengan dengan penyerahan kepada pelanggan. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan dari kerjasama operasi kepada pelanggan. Ini khusus barang mewah, mungkin seperti apartemen yang nilai jualnya 10 miliar, gitu ya, itu hanya 1 kali saja dikenakan kepada pelanggan. Kemudian pajak penghasilan badan dalam rangka KSO itu diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan pada KSO. Nah, jadi penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam rangka KSO merupakan penghasilan KSO dan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan KSO. Nah, mungkin di peraturan dulu yang KSO sebelumnya mungkin nggak wajib ya bikin SPT Badan. Maka mungkin di aturan sekarang ya, kalau memang memenuhi ketentuan kriteria tadi, Pak wajib melaporkan SPT tahunan PPh Badan atas nama KSO. Tergantung nanti KSO-nya yang dijual apakah objek final atau non final. Ya, atau mungkin gabungan dari kedua objek tersebut sepanjang pembukuannya bisa dipisah, itu dilaporkannya masing-masing ya untuk omsetnya gitu. Tapi kalau nggak bisa dipisah ya berarti secara proporsional. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dikurangi dengan biaya 3M sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Jadi merupakan biaya yang dikeluarkan dan dibebankan oleh KSO termasuk kontribusi anggota kepada KSO. Kemudian yang ketiga, kontribusi merupakan barang ataupun jasa yang diserahkan anggota kepada KSO dalam rangka pelaksanaan kerjasama operasi nilai sebesar nilai kesepakatan tiap-tiap anggota. Jadi dari sebuah kerjasama KSO itu setiap anggota kan pasti memiliki resources-nya masing-masing, apakah dalam bentuk modal, uang, ataupun dalam bentuk fixed asset. Itu adalah bagian dari kontribusi setiap anggota untuk bekerja sama operasi, untuk memperluas pasang pangsa pasar ya. Oke, kemudian penghasilan sehubungan dengan kontribusi anggota. Merupakan penghasilan bagi anggota. Jadi kontribusi anggota itu berarti sebagai income-nya anggota ya. Diakui saat KSO melakukan penjualan. Nah, diakui saat KSO melakukan penjualan, mencatat penghasilan ke pelanggan dan membebankan biaya atas kontribusi tersebut. Jadi biaya kontribusi dari anggota itu bisa dibebankan ya secara pajak di laporan keuangannya KSO-nya. Laba KSO setelah pajak penghasilan merupakan bagian laba atau sisa hasil yang dibagikan KSO kepada anggota subjek pajak dan negeri, bukan objek pajak penghasilan. Jadi setelah KSO membuat laporan keuangan sampai dengan laba bersih, dari laba bersih itu akan di-sharing kepada anggotanya masing-masing sesuai dengan porsinya, itu bukan merupakan objek PPh ya, karena PPh-nya dulu atas kontribusi sudah dipajaki, kemudian pendapatan atas KSO-nya juga sudah dipajaki. Nah, namun setelah itu, setelah laba bersihnya yang di-sharing kepada anggota-anggotanya itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kalau dikenakan juga kan berarti terjadi double pengenaan pajak gitu ya. Oke, ini terkait dengan output ya. Output ini hati-hati juga karena ya kewajiban kita sebagai pemberi penghasilan juga selain motong juga harus menyetorkan. Jangan sampai sudah potong tapi tidak disetorkan. Dananya diputar lagi untuk kepentingan lain. Hati-hati itu masuk dalam tindak pidana perpajakan ya di pasal 39. Oke. Kemudian pemotongan atau pemotongan PPh ya dalam hal KSO menerima atau memperoleh penghasilan, melakukan pembelian atau impor dan melakukan ekspor. Yang merupakan objek output PPh, output PPh dilakukan berdasarkan undang-undang. KSO juga melakukan output PPh sesuai dengan undang-undang, wajib membuat bukti potong. Ya, sekarang sudah identifikasi ya, potong. Kemudian menyetorkan PPh yang telah dipungut, kemudian melaporkan dalam SPT identifikasi. Nah, penghasilan anggota atas kontribusi ke KSO tidak di-output oleh KSO. Nah, kalau atas kontribusinya berarti itu bukan objek output ya. Kemudian jika dikenakan PPh berdasarkan Undang-Undang PPh, kemudian dikenakan PPh yang bersifat final. Kalau misalkan dikenakan, ini kan untuk kontribusi si anggota ya, kontribusi anggota itu kan objek PPh. Nah, ini penghasilan anggotanya jika tidak final, maka sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Atau kalau memang penghasilan masih di bawah 50M setahun bisa menggunakan pasal 31E. Ya, mendapatkan fasilitas 50% pengurangan tarif PPh badan. Kalau memang PPh final, ya finalnya apa objeknya misalkan sewa tanah dan bangunan itu berarti 10% atau konstruksi misalkan 1,75 sampai 6% sesuai dengan kelasnya kontraktornya. Oke, ini yang hal yang terbaru. Jadi contohnya misalkan PTA jasa manajemen, PTB jasa konstruksi, PTC jual real estate. ABC ini membuat KSO dengan nama KSO ABC yang dijual adalah usaha real estate. Artinya ini objek final ya. Kemudian dijual kepada pelanggan.
Nah, penghasilan KSO dari pelanggan ini dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh ya, 2,5% berarti. Kemudian penghasilan anggota PTA atas kontribusi kepada KSO ABC tidak dipotong PPh pasal 23 ya sesuai dengan aturannya. Tetapi menjadi penghasilan yang merupakan objek PPh bagi PTA. Jadi atas kontribusinya ini adalah income-nya PTA, tapi tidak dipotong output oleh KSO ABC. Begitupun dengan penghasilan TB, PTC atas kontribusinya itu merupakan penghasilan dari anggotanya masing-masing. Oke. Nah, yang di bawah ini bedanya hanya tidak final ya. Jadi kalau tidak final, ini berarti penghasilan KSO dari pelanggan itu dipotong PPh pasal 23 karena ini tidak final. Contohnya ini jasa catering ya dipotong 2%. Kemudian juga, nah terkait dengan penghasilan anggota PTJ, KL, itu semua menjadi objek pajak penghasilan, ya akan tetapi KSO tidak melakukan pemotongan atas penghasilan dari kontribusi setiap anggota. Ini juga transaksi melalui KSO ini sama ya, seperti tadi. Nah, kemudian KSO yang memenuhi kriteria tadi yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, kemudian apa namanya? Mengeluarkan biaya atau membayar penghasilan kepada pihak lain ya atas nama KSO ini berarti masuk kriteria wajib NPWP dan PKP. Nah, perlakuan perpajakannya untuk PPN ya. Jadi yang pertama ya ini 2B nih, penyerahan 2B atas nama KSO 2B. Mana ini 2B? Berarti dari KSO AB melakukan penyerahan barang misalkan dengan harga jual 1.000 kepada pelanggan. Berarti DPP-nya adalah 1.000. Kemudian kontribusi dari anggota kepada KSO. Nah, kontribusi ini anggota A dan anggota B memberikan kontribusi masing-masing. Anggota A 200, anggota B 100. Nah, faktur pajak 2A dibuat paling lambat saat KSO membuat faktur pajak kepada pelanggan. Nah, berarti ketika KSOAB ini membuat faktur pajak di tanggal 24 Desember, maka dari sini pun harus membuat faktur pajak nih dari setiap anggotanya. Gitu. Kemudian untuk PPh Badan ya, PPh Badan penghasilan 2B atas nilai 1.000 ini, itu diakui di KSO sebagai objek PPh Badan. KSOAB wajib membuat pembukuan dan laporan keuangan dan laporan SPT tahunan. Nah, jadi ini KSOAB ini wajib membuat pembukuan, laporan keuangan dan SPT tahunan. Kalau omsetnya sudah di atas 50 miliar, maka wajib diaudit oleh akuntan publik. Biaya yang diakui di KSO termasuk biaya sehubungan dengan kontribusi anggota berupa barang ataupun jasa. Nah, ini di laporan keuangannya. Di sini kan ada kontribusi A, kontribusi B sebesar 200 dan 100. Ini bagian dari biaya deductible expense dari KSO AB ini. Kemudian bagi hasil dari KSO, ya, itu yang dibagikan kepada anggota subjek pajak dalam negeri merupakan bukan objek PPh, ya tadi yang sudah disampaikan. Jadi nanti dari laba 312 ini dibagikan kepada anggota, nah ini laba ini bukan merupakan objek penghasilan bagi si penerimanya itu anggotanya masing-masing sesuai kontribusinya masing-masing. Kemudian juga jika memang ada unsur potong pungut ya, bukpot untuk penghasilan 2B ini, berarti ini contohnya berarti penghasilan terkait dengan jasa ya, ataupun sewa selain tanah dan bangunan. Maka wajib dibuat bukti potongnya atas nama KSO. Kontribusi dari anggota ke KSO ya 2E tidak dipotong atau dipungut PPh oleh KSO ya. Jadi dari sini dari anggota A, anggota B memberikan kontribusi ini bukan merupakan objek potong pungut. Tapi kalau dari KSO AB kepada pelanggan ini merupakan objek potong pungut sepanjang nature transaksinya memang berhubungan dengan jasa atau sewa tanah dan bangunan atau sewa tanah selain tanah dan bangunan. Transaksi yang dilakukan kepada supplier 1A, bukpot dibuat atas nama anggota. Oke. Nah, jadi ini apa namanya skema perhitungan PPh Badan bagi KSO.
Kemudian catatannya, jika penyerahan dari anggota kepada KSO berupa tanah dan bangunan, maka saat terutang PPh tanah dan bangunan terjadi pada saat penjualan dari KSO kepada pelanggan. Nah, kalau memang anggota B atau anggota A ini menyerahkan kontribusinya dalam bentuk tanah dan bangunan, maka terutangnya pada saat penyerahan kepada pelanggan ya, dengan nilai DPP sebesar realisasi. Oke, realisasi biasanya nilai realisasi pasti di atas NJOP, nilai jual objek pajak. Ini yang KSO memenuhi kriteria yang wajib NPWP, PKP, dan wajib melaporkan SPP badan. Beda halnya dengan contoh kasus yang kedua, ini ketika KSO tidak memenuhi kriteria tidak wajib NPWP dan PKP. Nah, ketika ini masing-masing anggota A dan anggota B ini langsung melakukan penyerahan barang ataupun jasa kepada pelanggan, ya. Jadi kalau ini direct seperti ini, berarti KSO-nya tidak wajib NPWP dan tidak wajib lapor SPT. Pelakuan perpajakan PPN, penyerahan atas nama anggota terutang PPN, ya. Jadi penyerahan ini dari A ke pelanggan atau dari B kepada pelanggan. Ini terutang PPN, berarti bikin fakturnya ya atas nama anggotanya masing-masing. Faktur pajak dibuat oleh masing-masing anggota. Kemudian PPh badan, penghasilan dan biaya itu di masing-masing anggota. Jadi ini kewajiban PPh badannya di masing-masing ya. PSO tidak wajib NPWP dan tidak wajib lapor SPT tahunan. Kemudian jika memang ini transaksinya terkait dengan jasa ya atau tadi sewa, itu maka pelanggan wajib membuatkan bukti potong untuk masing-masing anggota PSO. Oke, eh, mungkin itu dulu pengantar dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian juga nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi, sharing. Jadi di sini ada Pak Indra, ada senior-senior saya juga, dan ada tim kita juga dari Surabaya yang mungkin nanti bisa sama-sama saling berdiskusi. Demikian Pak Indra, saya akhiri dengan pantun Irian Bumi Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dipersilahkan saya kembalikan kepada Pak Indra. Terima kasih Mas Hijra atas sharing sessionnya. Dari pembahasan maupun kita baca di PMK 79 ini memang sangat susah menerjemahkannya. Pengalaman saya waktu kita menghindari adanya KSO dengan partner ya. Kenapa? Karena KSO ini sering menimbulkan dispute sesama partner maupun dispute dengan kantor pajak ya. Jadi biasanya kita menyarankan untuk bikin PT baru, GV ya. Nah, dengan ada GV itu bisa lebih clear tentang hak dan kewajiban masing-masing partner, termasuk juga aturan pajaknya. Ya, kalau kita eh, tetap juga ingin melakukan KSO dengan partner bisnis, ya, kita harus memperhatikan ada sekitar minimal 5 aspek. Yang pertama mengenai aspek hukum perdatanya, ya, itu harus clear perikatan antara kita dengan partner. Yang kedua masalah pencatatannya, accountingnya, ya. Yang ketiga masalah cash flow atau keuangan, ya, siapa yang mengatur uangnya untuk proyek KSO ini. Yang ketiga mengenai asuransi, ya, asuransi atas aset-aset maupun proyek, ya, karena pihak asuransi sangat kritis, ya, untuk ini menjaga maupun melihat nanti kalau ada terjadinya klaim. Yang kelima itu masalah aspek perpajakannya, ya. Aspek perpajakannya seperti yang Mas Hijrah sampaikan tadi, proses penyusunan PMK ini cukup lama ya, dimulai di bulan Januari 2023 dan baru selesai di Oktober. Kemudian kalau kita lihat dari inisiasi PMK ini,
ya, inisiasi PMK ini memang sepertinya langsung dari Kementerian Keuangan, ya. Kalau dari Ditjen Pajak biasanya setelah nomor PMK ada garis miring 03, ya. Kalau dari BKF mungkin 04 atau 0 berapa itu. Jadi di sini sepertinya eh, Kementerian Keuangan melihat bahwa KSO ini diambil alih inisiatornya oleh mereka. Oke, untuk mempersingkat waktu, sharing session di sini mengenai KSO, karena di PMK 79 ini terus terang saya melihat ini banyak multitafsir, ya, pasal-pasal yang diatur di PMK ini, ya. Yang kedua, problem yang kita hadapi di lapangan adanya teman-teman kita di kantor pajak tidak semuanya memahami dari PMK 79 ini, ya. Nah, ini yang agak agak berat di kita kalau terjadi pemeriksaan pajak atau SP2DK di mana fiskusnya tidak memahami aturan-aturan yang diatur di dalam PMK 79. Saya lihat di kolom chat ini terlihat sekali bahwa dispute yang terjadi adalah pemahaman yang berbeda antara kantor pajak Fiskus dengan peserta KSO-nya. Untuk lebih fokusnya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita persilakan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, opini mengenai PMK 79. Silakan kami buka sharing session ini. Terima kasih. Izin Pak, saya bacakan saja ya dari kolom chat. Ya, silakan Mbak Fira. Yang pertama ada dari Bapak Putu Beni. Ya, Selamat pagi Pak Hijrah dan Pak Indra. Mohon izin bertanya, jika OP non-PKP dan PT non-PKP membentuk KSO PKP, di mana OP menyediakan tanah dan PT menyediakan dana untuk membangun rumah. Saat menjual rumah, KSO memungut PPN atas nama KSO, tetapi PPh final PHTB atas nama OP. Nilai penyerahan KSO adalah 50 M. Pertanyaan kami, apakah OP dapat diwajibkan memungut PPN oleh Fiskus? Fiskus memberi alasan seharusnya saat penyerahan tanah dari OP ke KSO, nilai penyerahan melebihi 4,8 M. Mohon pencerahannya, terima kasih. ya, Nah, ini ini salah satu contoh antara ini pemahaman yang berbeda antara Fiskus dengan KSO, ya. Kalau kita lihat dari ini PMK 79 dan PP nomor 143 tahun 2007, ya. PPN atas penyerahan tanah dari peserta KSO, anggota KSO kepada KSO dapat dikecualikan dengan persyaratan tiga. Satu, penyerahan tanah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan KSO. Ya. Yang kedua, tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha KSO. Ya. Dan yang ketiga, penyerahan tanah tidak dilakukan dalam rangka menjual tanah tersebut ke KSO. Nah, ini pemahaman kami dari ini. Mungkin Mas Hijrah bisa menambahkan mengenai pertanyaan dari Pak Putu. Silakan Mas Hijrah. ya, terima kasih Pak Indra. Memang ini di lapangan seperti ini ya Pak. Jadi secara sertifikat ataupun dokumen kepemilikan itu masih orang pribadi ya. Sementara nanti pada saat jual itu apa secara dokumennya kan atas nama KSO gitu. Sehingga itu yang kadang-kadang menjadi dispute ya. Mungkin sarannya kalau memang bisa legal dokumennya dibalik nama atas KSO sehingga itu sejalan lah dengan transaksi penjualannya. Itu dan apalagi ini kan transaksinya sudah 50 M ya. Berarti ini 50 M-nya ke pelanggan. Berarti dari OP ke KSO, nah itu berapa nilai NJOP-nya? Kalau memang sudah melebihi, ya harusnya sudah dikenakan PPN. Itu Ya, mungkin Pak Putu Beni. Izin Pak, Ya, silakan izin Pak. berdiskusi Pak.
Ya. Itu pada saat membentuk KSO itu kan si OP itu belum PKP, Pak. Berarti gimana, Pak, ya ininya ya? Eh, apakah Fiskus itu harus menerbitkan dulu PKP jabatan, baru kemudian itu PPN-nya muncul atau gimana, Pak? Kalau dari pendapat saya sih jangan jabatan, Pak. Masih OP-nya berarti kalau memang nilainya sudah melebihi apa 4,8 ya, mengajukan permohonan PKP-nya secara mandiri saja, Pak. Berarti nilai PKP-nya nanti berdasarkan NJOP, Pak, ya? Bukan berdasarkan omsetnya si KSO, ya? Berdasarkan eh, PKP-nya ya untuk yang OP-nya kan, berdasarkan Ya, transaksi penyerahannya, kira-kira penyerahan OP ke KSO itu berapa nilainya? berarti harga tanahnya si OP ini dicari NJOP-nya, kemudian dikali nilai PPN-nya, begitu maksudnya, Pak, ya? Iya, Berarti bukan 50 M omsetnya kayak si KSO kan ya? Bukan itu, Pak, ya, nilainya. Bisa diulang, Mas? Maksudnya gini, Pak Indra, kalau Ya, misalnya Fiskus kan kayaknya mungkin ya condong nilai PPN yang harus dikenakan dari OP ini kan senilai dengan KSO-nya 50 M kali 11% itu misalnya. ya, Padahal mungkin dari penjelasan Pak Hijrah tadi kan seharusnya dari NJOP ya, Pak, ya, kalau nggak salah saya pahami ya. ya, Berarti nilai tanahnya misalnya si OP yang diserahkan ke KSO ini kan seharusnya bukan senilai dengan omsetnya KSO kan, Pak, ya. Misalnya iya. omsetnya KSO 50 M itu kan udah termasuk bangunannya sebenarnya. Kalau mungkin nilai tanahnya ya mungkin 25% atau 30% dari itu mungkin ya. Berarti seharusnya misalnya harga penyerahan tanah 15 M gitu. Berarti 15 M NJOP-nya dikali dengan tarif PPN kan begitu ya, kurang lebih, Pak, ya. ya. Tapi kalau melihat di eh, PMK 79. 79 dan PP 143, ya, penyerahan tanah dari anggota KSO ke KSO itu bukan objek PPN, tapi harus memenuhi persyaratan tiga tadi itu. Yang pertama, penyerahan tanah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dengan KSO. Yang kedua, tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha KSO. Yang ketiga, penyerahan tanah tidak dilakukan dalam rangka menjual tanah. Ya, jadi kalau Berarti kalau bisa, ya, kalau menjual tanah dan bangunan berarti nggak terpenuhi, Pak, ya, yang poin ketiga ya, karena tanahnya ikut dijual dia ya. enggak. Di sini ada dua step nih, Mas. Yang pertama, si OP menyerahkan tanahnya kepada KSO. Kemudian KSO bangun tanah tersebut, ya, dan menjual ke customer. Jadi yang Betul. terhutang PPN adalah pada saat KSO menjual ke customer. Sedangkan penyerahan tanah penyerahan tanah oleh perorangan kepada KSO itu menurut peraturannya tidak terhutang PPN. Baik, terima kasih Nah, banyak penjelasannya. mungkin kurang lebih sama dengan ini, Imbreng. Kalau di PT, penyerahan aset untuk saham di PT Persero itu kan tidak terhutang PPN juga. Oke. Mungkin logikanya seperti itu. Tetapi memang di dalam prakteknya case-case seperti ini sering muncul nih, ya. Ya, Baik. lebih kurang begitu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Indra, Sama, terima Pak. kasih banyak Pak Hidra. Ya, baik, terima kasih semoga. Baik, Pertanyaan kedua, ini ada yang raise hand ya, Pak. Bapak Fahrial Yunanto. Ya, ya. Silakan Pak Fakrial. settingan soundnya mungkin. Pak Fakrial, suaranya belum kedengaran, Pak. Oh iya, Pak. ini Pak Fahrial. Pagi, Ya, selamat pagi. Silakan, Pak. terdengar Pak suaranya Pak? Ya, terdengar, Oke, Pak. Ya, pagi saya Fahrial dari Wika Konstruksi Pak. Ya, Pak. Nah ini saya agak-agak belum paham tentang PMK 79 Pak, saya mau nanya. Iya, Pak. Jadi ada Ini beberapa pertanyaan Pak, saya mau nanya. Yang pertama, bisa nggak Pak kami dikasih contoh konkret tentang apa yang dimaksud dengan joint venture? Contohnya seperti apa GV pada ya, PMK? Pak. Ya, pada PMK 79. Pertama itu Pak. Terus yang kedua, bagaimana pengenaan tarif pajak ketika perusahaan kecil joint operation dengan perusahaan besar, ya, ini pengenaan tarifnya berapa persen? Terus kemudian dasar hukumnya apa nih Pak? Kan ini ada company kecil, apa
agak skala kecil dengan skala menengah atau besar ini join. Nah, ini pengenaan tarifnya ini berapa persen. Terus yang ketiga, pada pengaturan tempat pendaftaran KSO itu kan disebutin tadi adalah apa terkait dengan di mana surat perjanjian atau surat penunjukan ini berlaku parsial atau kumulatif. Kemudian yang dimaksud dengan nilai kontribusi itu apa, Pak? Jadi ada 4 ya, Pak ya. Saya ulangi. Contoh konkret dari joint venture pada PMK 79 itu yang seperti apa? Yang kedua, tentang KSO company kecil dengan company besar. Ini pengenaan tarifnya seperti apa? Yang ketiga, tentang pengaturan tempat pendaftaran. Ini apakah berlaku parsial antara surat perjanjian dengan surat penunjukan atau memang akumulasi? Yang keempat, yang dimaksud nilai kontribusi itu apa, Pak? Iya kan, Pak Indra dan Pak Indra. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Hidra. Oke, join venture ya Pak. Kalau sepengetahuan kami Pak, untuk joint venture itu artinya dia menggabungkan usaha misalkan PTA dan PTB. Nah, kalau joint venture itu berarti kan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih badan usaha untuk mencapai tujuan bersama ya. Artinya bentuk kerjasama ini lebih fokus untuk mendirikan entitas baru yang dimiliki bersama. Nah, sementara JO, masing-masing perusahaan mempunyai kendali dan kepemilikan atas sumber dayanya sendiri. Nah, itu mungkin perbedaan GV dan JO ya, Pak. Nanti mungkin Pak Indra bisa menambahkan ya terkait dengan Ya, GV. Kemudian yang kedua, pengenaan tarif JO kecil dan JO besar. Nah, ini tergantung transaksinya seperti apa, Pak. Jadi kalau sudah digabungkan, artinya nanti atas nama JO Pak atau Kencang. KSO. Halo, kedengaran ya, Pak? Yuk, Pengenaan tarifnya ini kira-kira contoh transaksinya apa, Pak? ya Final contohnya jadi konstruksi, Pak. Konstruksi ini ada konstruksi. perusahaan kecil dengan skala dia hanya kena tarif kecil yang 1, sekian. KSO dengan company yang besar menengah yang kena 2,65%. Nah, kalau nanti terbentuk KSO, ini pengenaan tarifnya ini berapa persen? Apakah ikut yang besar 2,65 atau ikut yang kecil? Ya, ya. Berarti nggak mengajukan CJK-nya atas nama KSO ya, Pak ya? Karena masing-masing ya. Karena sudah punya masing-masing ya. Ya, tentunya gini, untuk mobil KSO kan tentunya kita udah punya eh, pertama emang NBWP masing-masing. Cuman yang satu berskala kecil, yang satu berskala menengah atau besar. Kalau ini melakukan perjanjian KSO, nanti owner ini memotong pungut PPh-nya ini menggunakan tarif yang kecil atau tarif yang besar. Transaksi di tahun berapa, Pak? 2024 contohnya ya. Transaksi yang Ya. katakan berlaku dengan tarif yang berlaku 1,75 sama 2,65. Yang saya tanyakan, kalau misalnya terjadi seperti itu, nah nanti pengenaan tarifnya berapa persen? Apakah ikut yang besar atau ikut yang kecil? memang di PMK ini tidak diatur secara khusus itu, Pak. Mm-mm. Untuk put KSO ya, Pak. Tapi kalau di kelaziman yang terjadi, biasanya ikut yang besar, Pak. Ya, Oke, ikut yang besar ya. ya ikut yang besar, Pak. Di sini. Artinya di situ ada resiko nanti si kecil, ya artinya secara apa ya? Mungkin nggak adil juga ini ya. Kalau Ya, misalnya dikenakan besar ya, Pak. Apalagi itu sifatnya final. ya. Karena begini, Pak, kalau pakai tarif yang kecil, itu anggota KSO yang besar itu berisiko, Pak, dikenakan SKP karena kurang pungut ya, atau kurang potong, ya. Kalau diambil pakai yang tarif yang lebih besar, ya, yang kecil itu kalau kelebihan bayar dia bisa ajukan restitusi, Pak. Enggak, ini kita bicara jasa konstruksi, Pak, kan final. Ya. Bukan non final kalau konstruksi. Ya, kalau misalnya jumlahnya terlalu besar, dipotong atau dipungut, itu KSO yang kecil itu bisa mengajukan keberatan, Pak, atas pemotongan itu. Ya, karena di PMK ini memang secara spesifik
ini belum diatur nih Pak. Tidak mengatur ya Ya, besaran tarif ya. ya, mungkin kita perlu ajukan ruling nih Pak Nah, ini ke mungkin perlu nih PPP. dari tangan bapak-bapak bantu kami untuk menanyakan ke DJP ini. Kalau Ya, suatu betul saat Pak. nanti kami ada Nah, proyek yang seperti ini kan, biar tidak ada ribut di akhir nanti atau di tengah jalan ini. ya, sepertinya akan keluar nih Pak peraturan Dirjen Pajak Pak mengenai PMK 79 Pak. Karena banyak yang masih grey Pak pengaturannya. Mm-mm. Masih banyak yang grey sehingga ini agak sulit dijalankan oleh wajib pajak nih Pak. PMK 79 ini. Begitu Pak. Oke. Ya mungkin ini jadi PR bersama Pak ya, Ya, untuk betul-betul Pak. ya untuk kita sama-sama cari solusi, apa Ya, namanya, cari tahu tentang tarif. Oke ya. Pak. Untuk yang kedua Pak, Yang Lokasi tempat pendaftaran ah ya, Pak. betul, tempat pendaftaran Ya. itu berlaku parsial atau akumulasi? Diatur di pasal di PMK-nya ini. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan KSO yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota yang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili KSO dalam perjanjian kerjasama atau surat penunjukan, Pak. Jadi bisa pakai alamat Wika atau kalau Wika yang sebagai ininya lead-nya pakai alamat NPWP Wika atau di kesepakatan dengan KPP, kesepakatan dengan anggota KSO, Pak. Ya artinya ini bisa ada dua kemungkinan dong Pak ya, Iya, yaitu perjanjian kerjasamanya atau surat penunjukan kan gitu. iya betul, Pak. Oke, berarti ada dua. Oke Pak. Terus yang terakhir Pak, alternatif, ya saya alternatifnya. mau nanya tentang apa yang dimaksud nilai kontribusi nih Pak. Saya masih bingung nilai kontribusi. Iya. Nilai kontribusi juga saya baca di PMK ini di definisi nggak ada sih Pak, PMK Mm-mm. 79 ya. Cuman kalau melihat apa penjelasan dan studi kasus di lampiran PMK-nya ini ya, untuk kontribusi itu kontribusi merupakan barang dan atau jasa yang diserahkan anggota kepada KSO dalam rangka pelaksanaan kerjasama operasi yang dinilai sebesar nilai kesepakatan dari tiap-tiap anggota. Merupakan barang atau jasa, Pak. Barang atau jasa ini dari anggota ke KSO. Iya, Ya, betul. kalau KSO ke owner sama nggak kontribusi juga? KSO ke owner. Ya, jadi istilah kontribusi itu berlaku hanya dari anggota kepada KSO atau kepada owner. Istilah kontribusi. Iya, yang kita pahami dan kita tahu sih, Pak, ini kontribusi berarti dari anggota ke KSO. Tapi untuk ke owner sepertinya belum belum diatur gitu, Pak. Ya, artinya bukan kontribusi ya. Bukan. Ya. Nah, kontribusi ini apa nih? Apa istilahnya apa nih? Pendapatan ya buat KSO ya? Apa gimana? Iya, betul. Mungkin seperti setoran gitu ya, dalam bentuk barang ataupun jasa gitu. Dan, Pendapatan ya buat buat KSO ya Pak ya. iya, betul. Ini ada kontribusi A, kontribusi B gitu kan, nilainya 200, 100. Mungkin untuk modalnya KSO gitu ya. Nah, itu nanti terhutang pajak nggak Pak? Pada saat apa kontribusi A, B untuk setiap masing-masing anggota yang merupakan objek PPh, Pak, bagi anggotanya masing-masing gitu, Pak. Objek PPh. Ya, Pasal berapa Pak kalau gitu Pak? Maksudnya nanti. 17, Pak. Pasal 17 Undang-Undang PPh, Pak. Tergantung nanti dia final atau non final ya, disesuaikan. Oke. Baik Pak, makasih Pak atas pencerahannya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. nanti ke depan kita bisa dapat lagi informasi yang lebih Ya, kompleks lagi, yang banyak lagi ya Pak ya. Karena kami di dunia konstruksi ini yang pertama kali sering mengalami dispute ya, banyak Pak. dispute, banyak sekali perbedaan antara auditor dengan kita. Ya. Itu Pak. Yes. Makasih Pak Indra, Pak Indra atas Sama-sama. pencerahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Zulfan Pak. Mungkin saya mau nambahin jawabannya Pak Indra terkait Boleh. dengan penetapan tarif PPh yang ditanya Pak Varial. Iya. Saya pernah baca Pak terkait itu kayaknya terstet di PMK 79 Pak. Di pasal 13 ayat 3 mengenai penentuan tarif PPh atas penghasilan KSO. Ini coba saya bacakan ya Pak Indra, Pak Indra Ya, dan Pak Ya, Varial ya.
Boleh, boleh. Pasalnya berbunyi dalam hal KSO menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pemotongan atau penyetoran sendiri PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tarif yang paling tinggi dari anggota KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi. Jadi ya cuma mempertebal jawabannya Pak Indra aja sih terkait pemotongan pakai tarif yang tertinggi begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya, terima terima kasih kasih. Pak atas klarifikasinya. Ini tahun 2025 ya tarifnya naik lagi Pak. Kita belum tahu nih. Mungkin ada tarif-tarif yang lain selain PPN Pak yang naik nih. Pajak kendaraan bermotor tuh kan nambah tuh Pak, ada pajak option kan. Tapi itu Iya. untuk daerah ya, nambah objek lagi. Apa ini Pak terkait kontribusi yang ditanya Pak Fahri ya? Kayaknya Hmm. kalau dari anggota ke KSO kontribusi namanya, tapi kalau dari KSO ke owner kayaknya penjualan Pak, bukan kontribusi. Yang Iya, ditanyain ya. Pak Fahri ya. Gitu aja dari saya Pak. Terima Ya, kasih ya Pak. Maksudnya oke. penjualan apa nih Mas? Kan tadi Pak Ya. Farial tanya terkait dengan bagaimana kalau KSO eh, apa menyerahkan sesuatu ke pihak customer kan? Apakah Iya. itu kontribusi atau bukan? Ya Iya. kalau menurut saya itu kayaknya harusnya ya JKP jatuhnya penjualan kali ya. Kan dia Oh, mengerjakan sesuatu kok customer ya kan? Oh, yang dimaksud owner itu maksudnya pelanggan gitu ya. Iya Pak. Oh, oke, oke. Ya, Ya kalau itu berarti i- income, betul. mungkin karena ini aja kali beda beda Istilah. penyebutan ya Pak, istilah ya Pak. Gitu Soalnya aja ya Pak pelanggan ya. sih. Ya, oke. oke. Terima Ya, Makasih kasih. Pak Gus. makasih Pak Indra, Ya, 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 Pak Indra. sama-sama. Mbak Rina ada tambahan tadi atau mau bertanya? Pagi, Pak. Pagi Pagi Udah Bu terdengar Dina. suaranya? terdengar jelas. Mau berdiskusi, Pak, yang tentang diskus dari Pak Beni tadi ya. Mhm. Kalau sejauh ini sih memang di KPP kalau ada penjualan 50M, siapapun pasti di PKP-kan. Tetapi kan kita harus kembali, ini kegiatan usaha apa tidak di OP-nya tersebut. Bila di OP itu memang menjual 50M sekali, berarti bukan kegiatan usaha, dia jual warisan aja gitu ya. Kalau saya cenderung dengan itu dia tidak perlu OP ini di PKP-kan. Terus kemudian dari apa KSO pada saat jualan dari 50M kalau dibagi-bagi menjadi 10 rumah begitu ya. Jadi di contohnya PMK sudah tertulis yang dibuatkan faktur pajak out oleh KSO ke pelanggan adalah sepersepuluhnya, misalnya sepersepuluh dari tanah 50M itu yang terjual. Itu yang dibuatkan faktur pajak out. Faktur pajak dari terus di saat yang sama kalau anggota ini adalah PKP, maka dia juga membuat faktur pajak out ke KSO, KSO membuat faktur pajak out ke pelanggan gitu ya. Tetapi karena OP ini tidak PKP, maka menurut saya sih dia tidak harus PKP. Maka ya tidak ada faktur pajak out ke KSO, hanya KSO membuat faktur pajak out ke pembeli. Tuh. Kemudian untuk yang Pak Pak Kris tadi ya Pak Kris ya. Untuk Concord joint venture mungkin ini ya. Gojek dengan Tokopedia membuat PT Goto gitu ya. Berarti kan Gojek dan Tokopedia memang tetap ada, tetapi atas usaha jasa apa penjualan tertentu mereka membuat PT Goto. Nah, itu adalah joint venture beda dengan KSO misalnya Wika dan India begitu ya. Kalau itu kan KSO. Terus kemudian sudah dijawab Pak Zulfan tadi saya sepakat untuk tarif pajak bila ada dua punya SBU besar dan kecil, betul sepakat di pasal 13 ayat 3 diambil tarif yang terbesar. Terus kemudian untuk tempat pendaftaran terstate memang lead firm-nya di mana. Jadi uh, KSO ini terdaftar uh, pengurusnya siapa gitu ya. Kalau pengurusnya PTA, maka tempat kedudukan PTA adalah tempat kedudukannya KSU. Jadi siapa yang jadi penanggung jawab di situ PTA kah? Kalau PTA misalnya WK berarti memang tempat kedudukannya WK bukan tempat kegiatan usahanya. Kalau dulu mungkin tempat kegiatan usaha ya, sekarang di state di tempat kedudukan. Jadi apa WK ada di mana? Kecuali ada di contoh bila pusatnya ada di kawasan bebas itu maka di tempat kegiatan usahanya.
Terus kemudian untuk nilai kontribusi tertera di contoh itu misalnya eh, anggota memberikan tanah 100 M, nah itulah nilai kontribusi. Atau misalnya mengirim 20 truk, itulah nilai kontribusi. Jadi apa yang apa ya, sawerannya berapa dari masing-masing anggota, itulah nilai kontribusi dari masing-masing anggota. Kalau yang disawerkan ini barang dagangan, maka harga jualnya bukan HPP-nya. Itu. Hmm. Terus kemudian eh, sudah ya Pak ya? Ya. Ada pertanyaan juga Bu Rina, untuk nilai kontribusinya terutang PPN? Terutang PPN saat jual. Jadi ya kayak tadi ya, kalau misalnya PTA memberikan kontribusi 50 M ke KSO, itu tidak ada PPN pada saat memberikan, tetapi Ya. misalnya setahun kemudian terjual. Nah, pada saat terjual itu, baru KSO menerbitkan faktur pajak out ke penjual, KSO menerbitkan faktur pajak out ke pembeli, dan anggota juga menerbitkan faktur pajak out ke KSO. Seperti Oh, itu. Jadi pada dap- saat jual, justru dua pihak ini sama-sama membuat faktur pajak out pada saat terjual. Bukan double pada cash saat berarti ya Mbak? iya, bukan Hah? saat saweran awal, tapi saat dia terjual, baru anggota juga menerbitkan out. Tetapi kalau anggota ini memberikan jasa yang dipotong atau dipungut, KSO tidak memotong anggota. Jadi KSO tidak menerbitkan, tidak memotong Bookport ya. pajak penghasilan ya, ya. Kalau PPN mereka sama-sama bikin in out, tetapi kalau Ber- output tidak. KSO tidak ya, memotong baik. anggotanya. Ya, artinya pada saat anggota buka VIP out itu menjadi VIP in di KSO, Betul. Ya, dan KSO buka lagi VIP VIP out. out ke customer. Ya, di saat penjualannya, Pak. Jadi bukan Hmm. di saat awal saweran, tapi saat KSO Oh, menjual. Baru anggota menerbitkan VAT oh, out. Nah, ya, ini ada pertanyaan juga di chat yang KPP menyatakan bahwa pada saat menyerahkan tanah tersebut, si anggota harus langsung buka VAT out-nya gitu, Mbak Rina. Kalau di lampiran sudah terstate sih, Pak, pada saat Ya, KSO. Jadi ini ini tegas ya di lampiran, kapan KSO itu menyerahkan, ya. nah itulah anggota menerbitkan faktur pajak out berbarengan di saat itu. Oh, ya berarti clear lah ya. Ya, Berarti artinya di fiskusnya yang belum clear kalau begitu. mungkin karena baru ya, Pak. Oke, terima kasih Ya, Mbak Pak. Rina. Terima kasih. Silakan Pak Ijra. siap. Lanjut, Kira. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Astrid Wika. Selamat pagi, izin bertanya Pak, saat ini KSO terdaftar di KPPA sesuai alamat kontrak KSO, di mana tempat kegiatan usaha berada. Berlakunya PMK 79 mengharuskan untuk pindah ke KPP Wakil KSO. Dalam hal ini, alamat leader KSO. KPPA sudah menyarankan untuk pindah NPWP ke KPPB atau KPP Leader, namun KPPB menolak dengan alasan PPNK tidak masuk ke KPP mereka dan menyarankan pindah ke KPPC, masuknya PPNK. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Apakah bisa pindah NPWP ke KPPC jika tidak ada alamat di wilayah tersebut? Terima kasih. PPN keluaran Pak. Oh, PPN keluaran. Ya, jadi KPP-nya nolak karena dia nggak ada terima ini uang, nggak ada Ya, setoran. ya berarti kan itu tadi kata Pak siapa? Fahrial ya. Ya, Di lapangan memang seperti itu kan kalau di PMK ini kan mengharuskan sesuai dengan alamat leadernya KSO ya. Dulu mungkin terdaftarnya di lokasi project, tapi sekarang harus dipindah gitu ya. Ya ini berarti jawabannya ya kaitannya dengan penerimaan dari masing-masing KPP sih. ya, Tapi kalau ngikutin aturan, ya harusnya bisa mengikuti aturan PMK 79 yang apa, bisa memindahkan KPP-nya sesuai dengan alamat dari leader KSO-nya. Mungkin itu ya, Pak Indra ya. jadi dikembalikan kepada aturan yang berlaku saja Bu, yaitu di PMK 79 mengenai tempat pendaftaran KS terdaftarnya KSO. Karena di KSO di PMK 79 ini sudah clear diatur mengenai tempat terdaftarnya.
Dan seharusnya tidak ada dispute ya di sini karena sudah diatur secara clear di PMK. Halo, Iya. Ya, selamat siang, Pak. Bisa Yang izin, Pak? silakan, Pak. Silakan Pak Norman. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih waktunya. Melanjutkan dari Ibu Astrid tadi, pertanyaan Ibu Astrid, Pak, ya. Mengenai yang mengajukan permohonan itu kan memang saling lempar batu gitu ya antara KPP gitu, Pak, ya. ya, Nah, misalnya itu dijalankan, itu banyak sekali masalah-masalah di lapangan, Pak. Iya. Misalnya kayak kontrak-kontrak yang sudah berjalan itu bagaimana nanti istilahnya kelanjutannya andaikan memang itu diwajibkan untuk pindah. Iya. Terus untuk restitusi yang mungkin apa namanya sudah berjalan. Masnya kalau KSO kan itu ada waktu karena proyek Pak, rata-rata kan proyek Pak itu Pak. Iya. Istilahnya kan waktunya terbatas hanya untuk saat-saat tertentu. Begitu selesai kan proyek bubar tutup NPWP. Nah, dengan ketentuan peraturan ini berarti apa namanya? Kita kan diwajibkan untuk pindah. Nah, bagaimana sikap kita andaikan misalnya ini apa namanya tidak dijalankan, artinya kita pura-pura apa namanya, karena kan melihat kondisi lapangan itu kita diem aja, apa efeknya gitu loh Pak. Satu itu, kedua apakah kita bisa apa ya mengakali supaya artinya KPP tersebut tetap apa kedudukan usaha kita tetap di lokasi proyek gitu Pak. Apakah ada cara supaya kita tetap di situ gitu, jadi nggak pindah gitu loh. Nah, itu aja Pak pertanyaannya Pak. Artinya Ya, yang ada pertama benar ya. bagaimana kalau tidak dijalankan? Artinya ya kita diam saja. Kedua, apakah ada misalnya ada bagaimana cara kita supaya kita tetap di apa NPWP awal tapi tidak bertentangan dengan ini PMK 79 ini Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih Pak Norman ya. Iya Pak. Nah, ini antara aturan dengan implementasi proyek di lapangan ya kadang-kadang memang menjadi ini ya bertolak belakang gitu ya, saling bertolak belakang. Tapi kalau saran dari kita sih tadi benar Mas Norman ya, karena semua aspek legalnya, aspek dokumen invoicing fakturnya kan sudah eh, apa namanya identitasnya terdaftar di alamat KPP lama Iya. ya. Jadi Sudah berjalan Pak, memang Pak. menurut hemat saya, apalagi nanti proyek selesai kan bubar dicabut NPWP. Untuk lebih memudahkan administrasi, kemudian kedua KPP awal lah yang menikmati setoran pajaknya, ya mungkin konsisten aja Pak di KPP lama ya. Walaupun memang Ya Pak. aturannya dan mungkin ini kan apa KSO-nya berlaku sebelum PMK ini gitu ya. Kan mungkin Betul tadi Pak. ada pasal peralihan, berarti kalau pasal peralihan yang sebelum PMK ini yang menggunakan aturan yang lama masih bisa terdaftar di KPP Project gitu. Mungkin bisa konsisten, tapi nanti kalau sudah proyeknya 2024 ke depan ya berarti ngikutin PMK ini Oh, 79 gitu. Itu untuk kemudahan administrasi ya Pak gitu. ya Pak. Berarti untuk sementara kita jalankan saja yang sudah ada gitu Pak, berarti Pak Iya. ya. Kan itu cuma Ya. pindah kantong kanan ke kiri aja kan Pak. Iya, coba efeknya itu Pak. Ya kalau dipindah kan nanti administrasinya harus dirubah semua kan. Iya Pak, baik Kop Pak. suratnya apanya gitu. Ya, Iya. siap. Terima kasih Pak. Siap. Ya, Pak Norman, Siap Pak. kalau kita lihat di bab 4 di ketentuan peralihan di pasal 24 ya, Ya, itu sudah diatur Pak terhadap KSO yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum peraturan menteri ini berlaku tetapi tidak memenuhi kriteria ya, eh, itu Bapak bisa ini eh, minta I- bertahan di KPP lama itu sampai KSO-nya selesai. ini kan kalau yang saya pahami Pak, yang Ya. dimaksud pasal 24 itu apa namanya? Kalau tidak memenuhi Pak, kita kan memenuhi memenuhi di sebagai PKP Pak. Oh, Bapak memenuhi ya? Iya Pak, karena sudah penyerahan rata-rata kalau proyek kan masing-masing anggota sudah PKP semua. Jadi otomatis ya kita Penjualan di KSO ini juga, Pak. betul Pak. Penjualan kita ke owner atau ke pelanggan itu ya rata-rata kalau proyek kan miliaran Pak. Udah Tapi Bapak pasti bukan PKB. BUMN ya? Kalau KSO itu jadi dia unit entitas sendiri Pak. Jadi antar BUMN itu membentuk yaitu KSO kerjasama operasi.
Jadi Enggak, untuk tapi proyek mengerjakan proyek-proyek tertentu, nah itu Pak. Jadi anggota KSU itu rata-rata BUMN semua, Pak. BUMN konstruksi. Itu, tapi Pak. unit-unit ini bukan PT kan ya Pak? Bukan. Ya, kalau unit-unit itu berarti melekat ke NPWP-nya BUMN, Tidak, NPWP Pak. perusahaan. NPWP sendiri. Jadi kayak unit sendiri gitu loh, Pak. Kita kan apa namanya? Waktu kita menerima PPNM masukan itu pakai kode fakturnya 010. Kalau BUMN kan 030. Iya. Nah, kita itu kayak unit swasta tersendiri gitu loh, Pak. Oh ya, jadi Iya, dalam dalam 010. dalam satu PT, misal dalam satu di Wika misalnya punya NPWP sendiri, terus unitnya punya NPWP sendiri, Pak. Tiap KSO punya NPWP sendiri, Pak. Tergantung di mana dia lokasi proyeknya. Rata-rata kan begitu. Karena dari owner, owner kan biasanya PU atau PPK gitu, Pak ya. Dia Hmm. menganjurkan agar membuka NPWP satu apa ya, satu wilayah dengan NPWP dia, satu KPP gitu loh, Pak. Makanya tiap-tiap Oh, KSO itu NPWP-nya tersendiri, tidak menggunakan apa Wika karena proyeknya kan kerjasama operasi. Kecuali kalau proyek itu dikerjakan oleh salah satu BUMN saja, misalnya Wika sendiri, ADI ya dikarya sendiri, itu NPWP NPWP pusat. Kalau ini KSO NPWP KSO Pak, tersendiri. hmm. Seperti itu kondisi di lapangan. Ya, Itu ya, Pak. ya, ya. Iya, Oke, oke. Ya, terima siap. kasih Pak Norman. Ya Pak, makasih juga untuk semuanya. Lanjut ya, Untuk pertanyaan berikutnya. selanjutnya dari Ibu Titis Putri. Siang Mas Hijrah mau tanya, untuk biaya kontribusi itu contohnya apa saja yang bisa member tagihkan ke KSO? Dan itu bisa dianggap biaya kontribusi kalau sudah ada di perjanjian awal. Jika ada tagihan dari member yang belum ada di perjanjian awal pembentukan KSO, apakah tidak termasuk biaya kontribusi dan PPN-nya kodenya jadi 01, apakah tetap tidak dipotong PPh oleh KSO? Terima kasih. Nah, ini Mbak Rina nih yang jago teknisnya nih. Mbak Rina. Ya, tidak harus Ibu, kontribusi tidak harus ada di perjanjian awal ya. Jadi dalam Ah, perjalanan waktu nambah nambah apa ya? Nambah stok apa? Nambah nambah apa yang dikirimkan kan juga boleh gitu. Saya kok tidak membaca bahwa itu harus ada di perjanjian ya. Di PMK-nya juga tidak ini ya, tidak tertulis bahwa itu harus ada di perjanjian itu sebaca sih tidak ada sih, Bu. nggak ada eksplisitnya, nggak ada ya. Iya, besaran nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota dirinci berdasarkan jenis barang yang diserahkan. Ini kan cara kita ini ya, cara kita mencatat. Tetapi tidak ada state bahwa itu harus ada di perjanjian pembentukan itu tidak ada sih. Di, sorry Mbak, di pasal 6 Pasal itu 6. ada dasar pengenaan pajak atas penyerahan BKP atau JKP oleh KSO menggunakan nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama atau dokumen kesepakatan itu. Jadi Hmm. kalau dilihat dari sini sih harusnya nilai kontribusinya harus yang udah disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama atau dokumen kesepakatan sih Mbak. Oh, oke oke saya lihat di pasal 6 ayat 3 ya. Ayat Dan 3 pajak ya. Pasal 6 ayat 3. pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyerahan diketahui PPN. Oke, sebagaimana dimaksud menggunakan nilai lain. Sebagian besar perjanjian. Oh, kalau perjanjian kerjasama itu kan sebenarnya semua ini ya, semua kegiatan kayak ada RAB-nya, ada perjanjian mungkin itu ya, bukan perjanjian, bukan akte pendirian seperti itu kan? Dengan Iya, jadi begitu, misalkan iya. Wika dan Waskita membentuk suatu KSO. Nah, dia kan ada tuh perjanjian-perjanjian kesepakatan apa tuh antara Wika dan Waskita gitu kan awalnya. Nah, Iya. itu berarti si biaya kontribusinya itu harus ada di awalnya dulu ya. Kalau ada tambahan gitu, apakah tidak ada perjanjian lagi, Bu? Misalnya pada saat awal kan apa dasarnya kemudian Wika memberikan tambahan kontribusi kepada KSO di step
Termin 2 begitu, apakah itu juga ada perjanjian selanjutnya gitu, adendum gitu Bu? Oh, enggak kan, kalau perjanjian itu kan selain dengan owner, ada perjanjian antar anggotanya tuh Mbak, antar membernya. Hmm. Nah, Ini ini tambahannya biasanya tambahannya gitu ya. biasanya itu kan ada perjanjian apa aja sih yang boleh ditagihkan atau tidak Mm-mm. ditagihkan. Nah, kan ini di sini bilang kalau misalkan biaya kontribusi itu di di DPP-nya menggunakan nilai lain. Berarti kan kode fakturnya 04 ya. Betul, fakturnya pada 04. Nah, ketika dia tidak ada di perjanjian awal, apakah fakturnya menjadi 01? Yang ingin saya tanyakan itu sih. Oh, kalau kalau saya sebagai pembuat ya Bu, pembuat peraturan ya, anggap saja saya pembuat, saya akan berpikir bahwa setiap ada tambahan pekerjaan akan ada perjanjian kali ya. Tetapi nggak tahu kalau di lapangan mungkin selepas itu tetap ada. Tetapi kalau dimasukkan ke 01 ya jadi gede juga ya, karena tidak terstate ya. Gimana kalau tanpa perjanjian kan begitu ya Bu ya? Kalau Hmm. perjanjian itu adalah kontribusi namanya, kontribusi. Kalau adanya perjanjian itu kontribusi, kontribusi menggunakan 04. Kalau tanpa perjanjian itu bentuknya apa? Apakah dia juga jadi kontribusi? Kalau tidak kontribusi dia dianggap apa? Soalnya di sini kan eh, pengiriman apa ya? Masing-masing anggota itu setor sesuatu ke KSO adalah bentuknya kontribusi gitu. Kalau memang memungkinkan sih mungkin dibuat perjanjian lanjutan Bu, all detail gitu mungkin ya Bu. Kan perjanjian tidak menyebutkan harga ya, cuma besaran gitu mungkin cukup ya Bu. Apakah itu secara di lapangan memungkinkan Bu? Jadi biar ini masuk biaya kontribusi dibuatin aja gitu ya. Iya, dibuatin aja. Dan kalau enggak, itu kan tidak ada dasar membuat dia adalah kontribusi. Jadi kayak apa ya? Dicatatnya sebagai apa juga gitu. Supaya nggak ada Kalau keributan gitu Bu. kalau untuk yang bisa ditagihkan dari member ke KSO apa aja ya Mbak? Tidak ada batasan kalau di sini Bu. Sebaca saya sih, kalau di contohnya itu kan ada tanah, ada truk gitu ya, juga ada jasa gitu ya Bu ya. Dengan begitu mungkin semua ya ini ya, semua yang diperlukan KSO untuk dia kerjakan project ke owner itu kan Bu, yang didapat dari anggota. Mungkin seperti itu ya Bu. Oke, berarti ini kalau biaya kontribusi kodenya 04 gitu ya. Betul, 04. Jadi Oke. ya Bu. Oke, gitu aja Mbak Rina. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin yang di lapangan lebih ini ya, lebih lebih ini ya, betul-betul seperti keadaan sebenarnya. Terima kasih Bu. Silakan, Fit, dilanjut. Baik, Masih ada pertanyaan. untuk izin boleh menanggapi nggak Bu dari pertanyaan Mbak Titis, mungkin menambahkan apa Ya, harus silakan. via chat dulu? Izin Boleh, ya Pak. boleh. Silakan langsung aja, Pak. Boleh. Mungkin secara apa praktis di lapangan tuh seperti service agreement. Jadi perjanjiannya itu service agreement. Jadi dia mekanisme penagihnya itu namanya billing rate Bu. Billing rate untuk gaji teman-teman. Iya, benar Ini gitu jasa, itu. ya Service service agreement. agreement. Jadi jasa billing rate untuk penempatan ini ya anggota KSO pegawai KSO yang ditempatkan di masing-masing di KSO Pak, di anggota member yang ditempatkan di KSO. Nah ini kan memang ada, kalau dari tadi penjelasannya, ketika ada kesepakatan dalam perjanjian itu tadi berubah menjadi 040. Memang sejauh ini kan kita prosesnya kan menggunakan 010 dan dikenakan potongan PPh 23 atas Iya, jasa. Ya betul kan Kit. gitu ya. Berarti Nah, sejak si PMK ini nagihnya 04 dan nggak dipotong PP 23. nggak dikotong PPh 23. Nah ini mungkin sedikit case juga. Di kami itu ada perbedaan Bu. Jadi itu begini, salah satu member dia mengenakan dengan penagihan itu dengan menerbitkan faktur pajak dan pemotongan PPh 23 sebelum PMK ini ada Bu ya. Nah, yang satunya service agreement itu memang tidak ada dan dia tidak memberlakukan atas pengenaan PPN penagihan, tidak menggunakan PPN dan juga tidak melakukan pemotongan PPh 23 jasa. Tapi secara pelaporan untuk PPh 21 atas anggota tersebut yang ditempatkan di KSO, itu pelaporan PPh 21-nya menggunakan NPWP KSO. Nah, ini kaitan dengan kondisi ini terhadap PMK ini berarti kalau secara apa ya, secara kesimpulannya untuk semua transaksi yang dia ada kesepakatannya berarti PPN 040 PPh tidak dikenakan, dan apabila tidak ada kesepakatan Bu. Nah, ini perlakuan seperti apa Bu? Tidak ada perjanjian gitu, tidak ada service agreement. Tadi infonya Mbak Rina
suruh buat agreement-nya. Kayak Wajib dibuat agreement-nya ya? Berarti Agak wajib dibuat agreement-nya. jadi abu-abu ya Pak. Hmm, Di sini kan betul, eh, betul. Tapi kan secara bahwa harus hmm, ya Bu, perjanjian gitu Pak. Mungkin sebaiknya oke. ya dibuatkan perjanjian. Terus kemudian kalau ada anggota KSO yang ditempatkan di KSO bukan disebut beban kontribusi kali ya. Karena itu betul-betul ini ya karyawannya KSO. Sedangkan bila dia mendapatkan gaji dari dua tempat, anggota dan KSO, itu clear. Tapi seharusnya ini tidak disebut sebagai beban kontribusi sepertinya ya Bu ya. Kalau beban kontribusi kan seolah-olah itu modal. Kalau eh, dalam perusahaan bisa itu kan sesuatu yang disetor pemegang saham itu kan modal. Tetapi kalau menempatkan orang itu kan bukan modal. Atau seperti itu, Bu? enggak Mbak, jadi nanti kita nagihnya jasa manajemen. Oh, Nagihnya iya, iya. JKP Jasa ke, manajemen. ke KSO-nya. Betul-betul JKP. Oke. Ya, jadi itu bisa masuk Berarti, biaya kontribusi. oh baik-baik. Berarti tetap ini ya. Kalau sekarang betul tidak potong PPh tiga, tetapi ada PPN, tetapi memang sebaiknya ada perjanjian gitu. Tinggal ditambahkan adanya perjanjian mungkin Bu, supaya lebih tidak ada ini ya, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di antara kita. Jadi kalau nanti Nyanyi dulu dispute Pak Ijra. sesuai dengan bukunya saya Bu, yang kedua kan, kalau nanti pembuktian ya harus dokumen itu, contohnya kontrak gitu kan. Harus barang jasa, mungkin Bu Titi sudah siapin invoice faktur. Harus uangnya udah siap dari rekening koran, tapi harus dokumennya belum siap. Nanti susah pembuktiannya kalau ada dispute ya. Gitu. Itu aja mungkin. Tambahan juga di KUH Perdata kan, perjanjian itu dianggap sebagai undang-undang juga bagi yang membuatnya. Gitu. Silakan, Vira, berikutnya. Baik, Masih ada tidak? untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Susanto. Selamat siang, Bapak. Dengan berlaku PMK 79 ini, antara KSO dan JO sudah tidak ada beda lagi dong. KSO sama dengan subjek pajak lainnya yang bisa berbentuk PT juga kah? Terima kasih. Oh, Pak Edi. Ya, setahu saya sih, JO kan Joint Operation itu bahasa Indonesianya kerjasama operasi. Jadi sebenarnya KSO JO itu sama. Gitu ya, itu hanya istilah aja, satu bahasa Inggris, satu Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sama subjek pajak gitu. Baik. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aji Purwono. Pagi, Pak. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, jika KSO sudah BAST 2 dan sudah tidak ada transaksi lagi, apakah dari KPP masih bisa mengoreksi dan mengeluarkan SP2DK atas transaksi sebelumnya setelah BAST? Pertanyaan yang kedua, apa apa saja syarat-syarat mutlak untuk penutupan NPWP atas KSO yang sudah selesai? Ya, eh, yang pertama, apakah bisa melawan episode dari Kak? Menurut saya bisa, sepanjang ada indikasi masih perlu ada konfirmasi ketidakpatuhan misalkan. Terus juga misalkan masalah laporan keuangan yang mungkin turunnya secara signifikan itu memicu SP2DK. Juga atas potong pungut yang sudah di-store tapi tidak dilapor, komparasi dengan laporan keuangan, jika memang ada perbedaan, itu pun bisa mengeluarkan SP2DK ya. Jadi makanya sebelum lapor SPT massa atau badan, disarankan melakukan ekualisasi untuk mengurangi SP2DK dari KPP. Mungkin itu ya. Apa saja syarat mutlak untuk penutupan NPWP? Syarat mutlaknya pertama ya pasti secara komersil sudah tidak melakukan kegiatan bisnis. Terus biasanya saya menyarankan WP ya, kalau memang masih bisa melaporkan 2 tahun ke depan secara nihil, ya maka nanti dalam proses pencabutan PP lebih mudah karena sudah tidak ada outstanding pajaknya. Kalau misalkan mau langsung ditutup tanpa harus lapor nihil 2 tahun, ya berarti dicek juga ke bagian penagihan apakah masih ada outstanding pajak gitu. Kalau untuk badan kan 12 bulan ya. Sepanjang outstandingnya sudah dibayar semua sih dan tidak ada kewajiban lagi, seharusnya sesuai dengan aturan ya 12 bulan untuk penutupan PP badan begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bernike. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya.
kami ada membentuk suatu KSO yang ber-NPWP dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam KSO tersebut terdiri 2 anggota sebagai penyedia barang dan jasa konstruksi, dengan pelanggan akhir adalah BUMN. KSO ini terbentuk hanya sebagai alat koordinasi, di mana penyerahan dilakukan langsung dari anggota ke pelanggan akhir. Untuk penagihan ke pelanggan dilakukan melalui KSO yang dibentuk dan bukti potong sudah dilakukan pemecahan ke masing-masing anggota. Biaya dicatat di masing-masing anggota dan karena penyerahan dilakukan ke BUMN mengakibatkan posisi SPT PPN menjadi lebih bayar. Sehingga saat ini kami sedang dalam proses restitusi PPN LB. Atas kondisi di atas, apakah KSO yang sudah terbentuk perlu dilakukan pencabutan NPWP dan penghapusan PKP? Mengingat pada PMK 79 tahun 2024 pasal 3, KSO yang dibentuk hanya sebagai alat koordinasi tidak wajib mendaftarkan NPWP. Ya, pertanyaan udah dijawab sendiri ya. Sudah dijawab. Iya. Ini Tapi kasusnya dia menyerahkan barang dengan nama KSO ya, Bu ya? harusnya masing-masing anggota ya, Mbak. Kalau Iya, gitu. kalau kan tulisannya begini ya, KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam hal dia melakukan penyerahan. Tadi kan jualannya pakai atas nama KSO kan ya. Kalau seperti itu ya, jadinya wajib KSO kecuali sekalian aja jual barangnya dari masing-masing anggota gitu. Dia wajib NPWP Jualan maksudnya, ya, Mbak. Kalau kayak yang menyerahkan kan berarti dia wajib NPWP kan iya, dan PKP. Tapi kalau heeh. anggota yang menyerahkan harusnya tidak kan. Iya Dia betul. wajib. Ya ini kan seperti contoh di sini ya. Kalau ini nggak wajib gitu. Berarti sebenarnya dia penyerahannya ke KSO ya. Oke. Artinya KSO ini bisa ditutup NPWP dan PKP-nya ya Mbak Rina, karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau dia tidak jualan, tadi setangkap saya KSO ini hanya administrasi, Ya, hanya betul. menerbitkan penjualan kalau nggak salah ya. Nah, ini nggak hanya lagi kalau hanya administrasi ya jangan menerbitkan faktur dari KSO, jangan ada biaya yang ditujukan ke KSO. Terus ada 3 ya Pak ya, tidak melakukan penyerahan, tidak menerima penghasilan, tidak mengeluarkan biaya. Kalau Iya, 3 nggak perlu maka betul. bisa. Izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Putu Beni. Izin bertanya Pak Indra, saya Putu Beni. Tadi dasar hukum yang menyebutkan bahwa penyerahan dari anggota ke KSO yang tidak terutang PPN itu PP nomor berapa dan tahun berapa ya Pak? Terima kasih Pak. PP 143 tahun 2007 tentang PPN dan penyerahan tanah dan atau bangunan. Diatur di sana. Baik. Itu di peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan tanah dan atau bangunan. Izin Pak Pak Putu. Indra, saya tadi sempat googling yang itu, tapi nggak ketemu di Google, Pak. Wah, gue Pak. Hanya Pak Google-nya Indra kalah yang sama punya. Pak Indra. Nanti Pak mungkin Indra yang punya. mohon ini Pak, saya minta PDF-nya kalau berkenan, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. nanti saya cek lagi ya Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya Pak, sama Pak Putu. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya. Oh, ada lagi. Dari Bapak Iman. Izin bertanya, apabila terjadi pembetulan di SPT, apakah diberlakukan denda? Apabila diberlakukan denda, besaran dendanya itu sebesar SSP. Oh, ya kalau pembetulannya menyebabkan kurang bayar, ada dendanya gitu kan, karena kan ada jatuh tempo pelaporan ya. Terus berapa apabila diberlakukan denda, nah dendanya ya kalau akan muncul secara otomatis denda itu ketika kita submit SPT pembetulan yang menyebabkan kurang bayar tambahan. Itu sistem sih. Misalkan kurang bayar berapa, nanti dari kurang bayar itu berapa bulan dari jatuh tempo ke pembetulan, misalkan 12 bulan, ya udah 12 bulan dikali 1,72% atau 1,83%, yang itu nanti secara sistem setelah lapor pembetulan dan kurang bayar akan diterbitkan otomatis dari KPP terdaftar ya. Gitu caranya. Ya, baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu peserta, masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Ya. Eh,
Betul, Mbak Fira, sepertinya diskusi mengenai PMK 79 sepertinya harus berlanjut di session berikutnya karena masih banyak apa nih eh, aturan-aturan yang terjadi yang belum diatur yang terjadi di lapangan ya. Mungkin setelah adanya eh, peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai PMK ini, kita mungkin bisa melakukan diskusi lagi ya, sharing session ya mungkin di bulan-bulan Maret atau April. Demikian kami atas nama konsultan pajak Hijrah Afifuddin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam sharing session ini. Untuk berikutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Untuk selanjutnya ini ada sesi foto bersama ya. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta semuanya untuk menyalakan kamera. Ya, sebentar. Baik, untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ya. Untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta atas kehadirannya. Sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk praktik sehari-hari Bapak dan Ibu peserta untuk beraktivitas di kantornya masing-masing. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.